Ketegangan antara dua Korea yang sudah memanas selama beberapa bulan belakangan ini memasuki babak baru setelah Korea Utara meledakkan sebagian dari dua jalan yang menghubungkan negaranya dengan Korea Selatan. Ini berawal dari Korea Utara yang mengklaim kalau drone Korea Selatan diduga menyebarkan selebaran propaganda di Pyongyang, yang mana Korea Utara menyebutnya sebagai provokasi yang bisa memicu konflik bersenjata dan bahkan perang. Di sisi lain, Korea Selatan membantah tuduhan tersebut dan menyebut Korea Utara munafik. Korea Selatan bahkan dengan tegas memperingatkan jika keselamatan warganya terancam, ini akan menandakan berakhirnya rezim Korea Utara. Lantas, bagaimana sebenarnya hubungan kedua negara ini? Pasca tuduhan drone Korea Selatan yang melintas di atas langit Pyongyang, Korea Utara menempatkan artileri garis depan dan unit militer lainnya dalam keadaan siaga untuk melancarkan serangan ke Korea Selatan. Andai kata pesawat tanpa awak dari Korea Selatan kembali ditemukan di atas wilayah Korea Utara. Bukan cuma itu, Korea Utara kemudian sampai mengerahkan pasukannya untuk meledakkan sebagian ruas jalan yang menghubungkannya dengan Korea Selatan. Meski kedua jalan ini sudah lama ditutup, penghancurannya mengirimkan pesan bahwa Kim Jong-un tidak ingin bernegosiasi dengan Korea Selatan. Sampai pada keesokan harinya, Korea Utara mengklaim kalau 1,4 juta pemuda Korea Utara sudah mendaftar untuk bergabung atau kembali ke militer. Di sisi lain, setelah ledakan jalan tersebut, militer Korea Selatan mengatakan telah menembakkan senjata di sisi perbatasannya sebagai unjuk kekuatan dan telah meningkatkan pengawasan terhadap Korea Utara. Korea Selatan bahkan sejak September telah berencana memperkuat pertahanan 3 poros negaranya secara signifikan. Sistem ini adalah pilar keamanan nasional yang dirancang untuk melawan ancaman terus-menerus yang ditimbulkan oleh Korea Utara melalui 3 komponen utama: sistem serangan pendahuluan kill chain, sistem pertahanan udara dan rudal Korea, KAMDI, dan rencana hukuman dan pembalasan besar-besaran Korea, KMPR. Mari kita bahas eskalasi konflik keduanya lebih detail. Pasca klaim Korea Utara soal drone yang melintas di ibu kotanya, Kim Jong-un bertemu dengan Angkatan Darat, Panglima Militer, Menteri Keamanan dan Pertahanan Negara, dan pejabat tingginya. Kim menginstruksikan tindakan militer langsung jika Korea Selatan mengancam. Sampai pada tentara rakyat Korea menghancurkan jalan raya dan rel kereta api sebagai simbol pemisahan antara Korea Utara dan Selatan. Tapi, menurut konstitusi DPRK Korea Utara, tindakan ini sah dan tidak dapat dihindari, di mana Korea Utara mendefinisikan Korea Selatan sebagai musuh negara. Korea Utara juga mengambil langkah lebih lanjut dengan membentengi secara permanen perbatasan negaranya. Langkah yang dimaksud adalah dengan menguji coba rudal balistiknya. Uji coba ini sudah dilakukan sejak September, di mana Kim mengawasi langsung uji coba 2 jenis rudal balistik taktisnya. Satu dengan hulu ledak konvensional super besar, yakni Hwangsopo 11DA 4,5, dan rudal jelajah yang sudah ditingkatkan. Saat diuji coba, rudal ini dipasangi hulu ledak seberat 4,5 ton. Korea Utara telah berupaya selama bertahun-tahun untuk memperluas dan memodernisasi program nuklirnya dengan cepat. Dan hal ini sudah dilakukan sejak tahun 2023, di mana Korea Utara menguji lebih banyak rudal balistik daripada sebelumnya. Kalau kita bicara dinamika hubungan kedua negara, sebenarnya sebelum kasus drone, ketegangan antara kedua negara ini sudah meningkat sejak Korea Utara mulai menerbangkan balon-balon yang membawa sampah melintasi perbatasan Korea Selatan pada akhir Mei lalu. Korea Selatan kala itu merespon dengan memulai kembali siaran propaganda lewat pengeras suara yang membuat Korea Utara marah. Muncullah tuduhan di mana militer Korea Selatan menerbangkan drone di atas ibu kotanya. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya sisa-sisa drone Korea Selatan. Menurut klaim Korut, drone ini adalah drone yang sama yang menyebarkan selebaran propaganda anti Korea Utara. Setelah ketegangan ini, Korea Utara kemudian mengklaim kalau lebih dari 1 juta anak muda termasuk pelajar dan pengurus Liga Pemuda menandatangani petisi untuk bergabung dengan tentara. Ketegangan pun terus meningkat dengan tindakan provokatif dari Korea Utara.
Seperti yang sudah disinggung tadi, selain penghancuran perbatasan, Korea Utara juga sering mengirim balon sampah untuk Korea Selatan selama tahun ini. Tapi di sisi lain, Korea Utara menyalahkan Seoul atas peningkatan ketegangan akibat latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat dan pengerahan aset strategis Amerika Serikat di kawasan tersebut. Memang, pasukan Amerika Serikat dan Korea Selatan memulai latihan skala besar sejak Agustus 2024 yang bertujuan untuk memperkuat pertahanan gabungan mereka terhadap Korea Utara yang bersenjata nuklir. Bahkan kabarnya, Oktober ini latihan besar-besaran dilakukan di seluruh Korea Selatan di tengah ancaman dari Korea Utara. Selain untuk memperkuat pertahanan, latihan ini diadakan di tengah meningkatnya ketegangan di semenanjung Korea karena meningkatnya demonstrasi senjata Korea Utara. Makanya, Amerika Serikat dan Korea Selatan menggambarkan latihan gabungan mereka sebagai latihan defensif dan telah memperluas dan meningkatkan pelatihan mereka dalam beberapa tahun terakhir untuk mengatasi ancaman Korea Utara yang terus berkembang. Meningkatnya intensitas latihan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat ini yang kemudian Korea Utara kalang kabut, yang pada akhirnya membuat Korea Utara menggulir isu drone Korea Selatan yang melintasi langit negaranya. Nah, tujuannya untuk menggalang dukungan internal dengan membuat seolah-olah ancaman terhadap Korea Utara sudah meningkat. Mengapa internal? Karena Korea Utara tidak punya dukungan dari PBB. Sejak lama, PBB dan Amerika Serikat sebagai peserta utama bergabung dalam perang di pihak Korea Selatan. Sejak tahun 2006, Dewan Keamanan PBB telah mengadopsi 9 resolusi sanksi utama terhadap Korea Utara sebagai tanggapan atas kegiatan nuklirnya. Setiap resolusi mengutuk aktivitas rudal balistik dan nuklir terbaru Korea Utara dan menyerukan Korea Utara untuk menghentikan aktivitas ilegalnya yang melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB sebelumnya. Selain menjatuhkan sanksi, resolusi tersebut memberikan negara anggota PBB kewenangan untuk melarang dan memeriksa kargo Korea Utara di wilayah mereka, dan kemudian menyita dan membuang pengiriman ilegal. Bukan cuma PBB, Jepang yang merupakan sekutu Korea Selatan berkomitmen untuk menyerukan perdamaian dan stabilitas di semenanjung Korea. Hal ini sebagai respon terhadap semakin dalamnya hubungan militer antara Korea Utara dan Rusia. Jepang bahkan menyebut kalau negaranya siap untuk menghentikan Korea Utara bersembunyi di belakang Rusia. Korea Utara memang punya hubungan yang sangat hangat dengan Rusia. Dalam kasus drone yang diterbangkan Korea Selatan di langit Pyongyang, Rusia menuduh Korea Selatan meningkatkan ketegangan dengan Korea Utara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, tindakan Korea Selatan adalah pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Korea Utara. Sementara China, meski hubungannya dengan Korea Utara timbul dan tenggelam, tapi Korea Utara adalah satu-satunya negara yang punya perjanjian pertahanan bersama dengan China. Perjanjian China-Korea Utara pada tahun 1961 menyatakan China berkewajiban untuk membela Korea Utara jika terjadi konflik militer. Sekarang pertanyaannya, apakah Korea sedang menuju perang? Jawabannya, mungkin tidak untuk saat ini. Korea Utara pada dasarnya sadar kemampuannya untuk memulai perang skala penuh. Begitu juga dengan Korea Selatan. Ia juga tahu kalau negaranya tidak bisa menanggung biaya perang yang tentunya akan sangat besar. Bahkan, pertikaian terbaru atas dugaan drone ini juga hanya akan tetap jadi pertengkaran verbal. Bagaimana dengan penggunaan senjata nuklir? Kemungkinannya juga rendah. Tapi kemungkinan perang tetap ada. Kenapa? Yang mesti kita tahu, kedua negara ini secara teknis masih berperang karena keduanya tidak menandatangani perjanjian damai ketika Perang Korea berakhir di tahun 1953. Bukan cuma itu, Konstitusi Korea Utara juga sekarang menyebut Korea Selatan sebagai negara bermusuhan. Penyatuan kedua negara memang selalu jadi bagian yang penting, meskipun ide ini tidak lagi realistis. Kim telah mendekatkan Korea Utara dengan Rusia yang menempatkan negaranya dalam perselisihan dengan Amerika Serikat dan Barat, yang merupakan sekutu utama Korea Selatan. Yang juga penting adalah hubungan jangka panjang Korea Utara dan China yang bisa dibilang
juga sekutu terpentingnya.